Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para muhibbin, para pecinta ilmu hikmah, kaum muslimin, muslimat dimanapun Anda sekalian berada, mari kita lanjutkan kajian kita masih di dalam kitab Sirul Asror ya. Tapi sebelum Anda menyimak kajian di dalam video ini, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, tujuannya biar Anda tidak ketinggalan dengan kajian-kajian yang terupdate di dalam channel YouTube ini ya. Baik, mari kita lanjutkan kajian kita masih di dalam kitab Sirul Asror ya, karya dari Syekh Muhammad At-Tunisi Al-Mahrubi di halaman 11 bagi yang mempunyai kitabnya ya. Qala al-Ma'alif rahimahullah wa nafa'ana bi wa bi ulumi fitarani amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza rata ihdara malakin minal mulukis sab'ah al-ardiyah. Ketika Anda pengen menghadirkan malaikat dari malaikatnya bumi yang 7 itu ya, fatlubhu fi yaumihi, maka Anda harus cari di harinya. Kemarin kita sudah jelaskan tentang nama-nama malaikat yang menghuni di setiap hari yang 7, karena malaikatnya ada 7, khodamnya ada 7 ya. Malaikatnya ini ada 7, mulai dari Ruqayail sampai Anayail. Untuk khodamnya dari madhab sampai Maimun ya. Nah, ini itu sudah saya jelaskan di konten yang kemarin. Saya lanjutkan kontennya, fatlubhu fi yaumihi wa sa'atihi. Maka Anda harus mencari tepat di hari dan jamnya ya. Hari dan jamnya juga sudah saya upload di konten saya tentang perbintangan ya. Baik, itu perbintangannya Marih, Yuhal, kemudian ada Komar, Samas, Atorid, ada Yahroh dan Mustari ya. Walaka fi tolabi aujuhun kasirotun. Jadi di dalam menemukan atau mencari hodam yang ada di bumi yang 7 itu ada beberapa jalan yang banyak sekali. Minha tuqassima alaihi bi ismil malakil uluwi. Setengah dari jalannya itu Anda harus menjapa mantrai dengan qasam, dengan menggunakan nama malaikat yang ada di atas. Al-Hakim alaihi, yang mana malaikat itu mengendalikan hodam-hodam yang di bawah. Wa minha an tuqassima alaihi bi asma'i allati khalaqahullahu biha li'anna kulla malakin min hadil muluqis sab'ah as-sufliyah lau asma'un suryaniyatun. Dan Anda harus menjapa manterai dengan qasam yang mana Allah titipkan di dalam qasam tersebut ya. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan setiap malaikat yang ada di bumi ya dan di langit itu dijadikan dari asma suryaniyah. Asma suryaniyah berhatiah boleh khalaqallahu biha, yang mana Allah sudah menciptakan dengan asma suryaniyah tersebut. Faida qasama alaihi at-talib biha fala yaqdir yutahallafu li'annaha asadu alaihim naril muwaqqadah. Ketika seorang spiritual itu sudah menjapa manterai sebuah qasam untuk penghadiran hodam, maka mereka tidak akan kuasa untuk menolak, atau di situ untuk nanti saja, itu enggak ada kata semacam itu, mereka enggak akan mampu. Li'annaha asadun alaihim nanar, karena sumpah atau qasam itu sangat berat bagi mereka daripada dihantam dengan api yang
dinyalakan. Wa hadil asma al masyhurah fi kutubi hadzal fan liman talabahu. Dan asma-asma itu sudah masyhur, sudah kewarid di dalam kitab ilmu hikmah bagi orang yang mencari ilmu tersebut. Wa sayati dzikruha insyaallah taala, dan akan datang penjelasannya kalau kehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa minha an tuqassima bidakwatin min dakwati hadzal fan al masyhurah misla dakwatil barhatiyah atau dakwatil khalkhalah. Setengah dari japa mantranya itu Anda japa mantrai menggunakan qasam atau doa dari doanya ilmu hikmah yang sudah masyhur seperti doa barhatiyah ya, atau doa khalkhalah. Ini Anda bisa cari di uploadan saya tentang ilmu khodam ya. Playlistnya ilmu khodam nanti akan ada itu untuk tata cara pendatangkan khodam. Wa yuqalu laha khalhatul hawa, dan khalalah ini juga dinamakan khalkhalah al hawa. Wa fatkul jawa, dan juga dinamakan fatkul jawa. Wa ghairu dzalik, dan selain itu min dakwati hadzal fan, dari doanya ilmu hikmah. Fa innahu yujibuka wa yaqdi hajataka fi yaumihi alladzi tatlubuhu fih. Maka khodam-khodam tersebut ini nanti akan mengiyakan kepada Anda dan mengabulkan hajat Anda tepat di harinya ya. Yang mana Anda mencari khodam tersebut di hari-hari yang sudah saya sampaikan harinya beserta perbintangannya ya. Wa'lam anal adab fi hadzal fan ma hadzal mulukil madhkurah wa huwa antatu kula malakin fi mulkihi. Ketahuilah bahwa adab tata keramanya di dalam ilmu hikmah ini ya, besertaan dengan para malaikat yang nanti akan Anda panggil, yaitu Anda harus mengundang setiap malaikat tepat di kerajaan mereka ya. Wa kawaqibihi, dan juga di perbintangan mereka. Wa anta ta'al muluk kasab'ah asufliyah fi mandal, dan ketika Anda ingin mengundang malaikat yang 7 yang berada di bumi, seperti malaikatnya adalah madhab, abiyat, ahmar, barkon, samharus, yubiah, dan memun, itu Anda menggunakan mandal atau di situ berupa cermin ya. Kenapa harus pakai mandal? Karena cermin yang ada di situ ya, yang sudah Anda bikin mandal itu ada sebuah media untuk bisa melihat mereka. Kalau enggak, nanti Anda tidak akan kuat untuk melihat sosok malaikat yang ada di bumi tersebut ya. Fala tat'u sab'ah mulkal uluwiyah al hakimin alayhim fi dalikal mandal, dan Anda jangan sekali-kali mengundang malaikat yang ada di langit untuk hadir di dalam mandal tersebut atau cermin. Anahu yasuqu alal mulukil ardiyah hudur wal uluwiyah. Kenapa? Karena akan berat sekali bagi malaikat yang ada di bumi untuk menghadirkan malaikat atau atasan mereka yang ada di langit di dalam fi dalikal mandal, di dalam mandal tersebut. Itu alasannya ya. Wala stati'u al julus fi hadratihim wa yahsulahum fi dalika masaqah wa ta'adduna minat talib ma amkana. Paham? Kalau itu Anda kerjakan, mereka tidak akan bisa untuk duduk bersama ya, dan dengan penyebab itu mereka akan merasa kesulitan dan akan ditakjir ya, baik itu spiritual ataupun khodam yang ada di bawah. Ditakjir itu akan menerima sakit, dalam artian yang mendatangkan sama khodam yang ada di bawah itu sama-sama merasa sakit, karena itu sulit sekali untuk
merealisasikannya, duduk bersama antara khodam yang ada di langit dengan khodam yang ada di bumi. Untuk penjelasan tentang kosam-kosam ini itu tidak akan bisa Anda temui di dalam kitab Sirrul Asrar yang kecil ini, kecuali di dalam kitab Manba'usul Hikmah tentang kosam penghadiran khodam. Kosam ini juga ada di dalam kitab Al-Ajnas, karya dari Asib bin Barkhoya. Kitabnya semacam ini memuat tentang beberapa khodam dan beberapa azimat ya. Dan ini adalah kitab yang dikaryakan oleh Asib bin Barkhoya. Adapun kosam pemanggil khodam, riwayat dari Syekh Nasiruddin Al-Moghozi ini sama dengan kosam yang pertama ya, tetapi ada pergantian lafal, yaitu untuk yang terakhir Anda ucapkan bikah tohuniyahin bisyarisin tunisin bilafdi. Ini untuk bikah tohuniyahin ini menggunakan bikah tohuniyatin. Bikah tohu niyatin syarisin alusin ma'ayyadati hadil asma' ba'da samkho baruhin waya besertaan ada penambahan asma setelah lafal samkho baruhin, yaitu yang diucapkan bisah mahdalahamu setosun ya dan wa malkhusudamusun ya qor ro'asin ara'ai satuhin lahun ya dahusin araha arahim arahimun ya haisamu wa misu khabusnin lasun ya syaihusimin ya ji'sin arqasin daro'il yun ya ahya sarohiyatuna ya asbotin sobawatun ya dah misadah la ya lawa ilahun metotorun ya nurabawrokin ar'isin argosisin lagosunin laksunin ya sabarosarwin asmahin asgo asgun ya malakutu malihin malhin maliho malhun ya allamu alimu arwil arwin ago dargun kasnun samkho sam mahu samai lamun innama amruhu ida arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun wa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'u wa ilaihi turja'un. Wa ibdalil lafzi ya'win yawi bayahin menggunakan lafaz ya'yu bayahin. Wa ibdalil lafal dan mengganti lafal muti'ina laka ya ala jalla ya yalin menggunakan lafal muti'in laka ya ala ma'dama ismuka ya ala ma sami'a ismuka ruhun ila su'aqa wa taroko. Wa ibdalai lafdi aqsamisin sakunahasin menggunakan lafal akosin maksin darosin ya. Ini untuk kaidah yang ketiga, kosam pemanggilan khodam ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.